Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan coba membahas mengenai materi persamaan garis lurus ya, masih kaitannya dengan matematika SMP. Baik, kita langsung aja ke pokok bahasannya. Yang pertama, untuk persamaan garis lurus ini kita akan belajar bagaimana sih menggambarkan suatu grafik persamaan atau grafik fungsi ya, fungsi garis lurus lah gitu. Nah, cara menggambarnya, yang pertama, cara menggambar grafik persamaan 2Y sama dengan min X min 2. Nah, untuk menggambarkan suatu grafik ya, grafik garis, dibutuhkan minimal 2 titik ya, di titik yang dilalui oleh si garis. Nah, biasanya titik yang akan kita gunakan itu titik perpotongan ya, titik perpotongan antar sumbu ya, sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini kita pertama akan dicari dulu titik potong dengan sumbu X ya. Jadi titik potong dengan sumbu X itu akan terjadi ketika Y-nya sama dengan 0. Jadi kalau Y-nya sama dengan 0, kita akan dapatkan titik pertama yaitu 2 kali 0 sama dengan min X min 2. Maka akan didapat 0 sama dengan min X min 2, X-nya sama dengan min 2. Maka titik yang pertama dilalui oleh si garis 2Y sama dengan min X min 2 itu adalah min 2,0. Berikutnya kita akan cari titik potong dengan sumbu Y. Nah, berarti ini akan terjadi ketika X-nya sama dengan 0. Kalau X-nya 0, maka 2Y sama dengan min 0 dikurangi 2. Jadi masukin ke sini ya, ke persamaan garisnya. Sama dengan 2Y sama dengan min 2. Jadi Y-nya sama dengan min 1. Maka titik kedua yang dilalui oleh si garis adalah 0, min 1. Nah, titik-titik ini ya, kedua titik ini kemudian kita simpan di bidang koordinat ya. Ini titik yang pertama yaitu min 2,0 itu di sini, min 2,0. Terus ada 0, min 1. 0, min 1 berarti di bawah ini ya. 0, min 1. Nah, kemudian dari dua titik ini kan bisa dibuat garis ya. Dibuat garis. Nah, ini garis inilah yaitu apa? Garis si 2Y sama dengan min X min 2. Ya. Ini kita bisa kasih nama 2Y sama dengan min X min 2. Seperti itu ya. Jadi persamaan garis lurus yang pertama harus kita pahami yaitu bagaimana menggambarkan grafik persamaan. Ini contohnya. Baik, kita masuk ke contoh yang berikutnya. Masih menggambar ya, satu lagi yaitu gambarlah grafik untuk persamaan 4Y sama dengan X. Seperti tadi ya, kita coba cari dulu dengan titik potong dengan sumbu X. Terjadi ketika Y-nya sama dengan 0. Kalau Y-nya 0, maka 4 kali 0 sama dengan X, X-nya sama dengan 0. Maka titik yang dilalui adalah 0,0. Nah, jika titik yang dilaluinya 0,0, berarti untuk mencari titik yang satunya lagi, kita tidak perlu atau tidak bisa menggunakan titik potong dengan sumbu Y ya. Karena kan titik potong dengan sumbu Y terjadi ketika X-nya 0. Ini X-nya udah 0 nih. Udah didapatkan X sama dengan 0. Ya, jadi ini cukup satu aja. Nah, untuk titik yang lainnya ya, titik lain yang dilalui oleh garis 4Y sama dengan X, kita bebas gitu kan. Terserah kita mau memilih nilai yang kita inginkan. Nah, usahakan ya nilai yang didapat antara X dan Y itu harus berupa bilangan bulat. Gitu ya. Di sini saya kasih contoh, misalkan saya milihnya Y sama dengan 1 ya. Jadi kalau Y sama dengan 1 kan X-nya jadi berapa nih? Coba cek. 4 kali 1 sama dengan X, X-nya 4. Bulat kan ya gitu. Nah, berbeda halnya kalau kita pilihnya X-nya sama dengan 1. Kalau X-nya 1, Y-nya berapa? Y-nya 1/4, jadi pecahan. Nah, itu usahakan dihindari ya. Bukan tidak boleh, tapi dihindari supaya nanti mudah untuk menggambarkannya gitu ya. Jadi kita pilih supaya kalau ada seperti ini kita bebas memilih titik apa aja, namun usahakan X dan Y-nya bernilai bulat gitu ya. Oke, jadi titik yang kedua yang dilalui oleh si garis adalah 4,1. Sama seperti tadi, titik-titik ini kemudian kita simpan di bidang koordinat ya. Ini ada 0,0 berarti di sini letaknya ya. 0,0 ada 4,1 berarti di sini pojok nih. Tinggal kita tarik garis ya. Maka garisnya adalah 4Y sama dengan X. Paham ya, gampang ya. Jadi nanti bisa dilatih lagi. Nah, berikutnya setelah kita bisa menggambar garis, kita harus paham tentang kemiringan ya, kemiringan atau gradien suatu garis.
Coba kita perhatikan gambar ini. Nah, ini ada papan apa namanya, itu ya, papan rambu-rambu lalu lintas ya. Di sini ada 17%. Artinya apa? Kemiringan turunan ini apa? Sebesar 17%. Nah, 17% ini sebenarnya apa? Perubahan atau perbandingan antara sisi tegak dengan sisi mendatarnya ya, gitu. Jadi perbandingan antara sisi tegak dengan sisi mendatar. Jadi di sini kemiringan garis AB jika seperti ini itu sama aja dengan 17/100 atau 0,17 sama dengan 17% gitu ya. Jadi ini bisa diartikan, oh dari panjang 100 ini berarti tingginya 17 satuan gitu ya. Oke, kita akan masuk langsung ke definisinya ya. Untuk gradien tadi apa? Gradien itu atau kemiringan itu yaitu perubahan nilai Y dibandingkan dengan perubahan nilai X gitu ya. Perubahan nilai Y dibandingkan dengan perubahan nilai X itu gradien. Jadi kita bisa tulis rumusnya Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Ini rumusnya ya, tolong diingat. Contoh, misalkan kita disuruh menentukan gradien garis yang melalui titik 2,3 dan min 1,2. Nah, ini ya tinggal kita pakai aja rumusnya ya. Anggap aja ini apa ini? X1 Y1, X2 Y2. Nah, pertanyaannya ini kan di rumusnya Y2 dikurangi Y1, X2 dikurangi X1. Apakah ini berlaku saklek gitu kan? Enggak juga ya, jadi bebas. Kalau mau di sini Y1 ya bisa juga ya. Misalkan Y1 dikurangi Y2, berarti di si bawah juga harus X1 gitu ya. Yang penting kayak gitu. Ya, jadi yang penting kalau Y1 kurangi Y2 berarti di sini X1 kurangi X2. Jadi atas dan bawah harus seirama gitu ya. Harus sama lah gitu. Nah, di sini titiknya ternyata dikurangi nih. Yang penting Y kurangi Y, X dikurangi X gitu ya. 3 dikurangi 2 gitu kan. Di sini 2 dikurangi min 1. Dapatnya 1/3. Jadi ini kemiringan garisnya adalah 1/3. Oke, sekarang kita perhatikan hubungan kedudukan garis dengan gradien. Hubungan kedudukan garis dengan gradiennya ya. Nah, hubungan garis yang pertama yang kita pelajari adalah garis yang sejajar. Anggap aja ini ada dua garis dan setiap garis pasti punya kemiringan ya. Ingat ya, pasti garis punya kemiringan. Ini garis pertama kemiringannya M1, garis kedua kemiringannya M2. Kalau kita lihat dari secara grafik, M1, M2 kira-kira sama nggak? Ya, kalau dia sejajar itu kan artinya dia nggak akan berpotongan ya, nggak akan bertemu di manapun gitu walaupun kita perpanjang. Maka kalau dia sejajar, M1 sama dengan M2 apa artinya? Gradiennya sama gitu loh. Nah, sedangkan untuk hubungan yang kedua yang kita pelajari adalah tegak lurus. Ya, jadi garis yang pertama misalkan punya gradien M1, garis kedua M2, dia akan misalkan tegak lurus nih, berpotongan tegak lurus. Maka hubungannya apa? M1 kali M2 itu akan M1 dikali M2 akan bernilai min 1. Seperti itu ya. Nah, coba kita perhatikan contohnya deh. Nah, misalkan kita punya persegi ya, persegi seperti ini dalam bidang koordinat. Ini titik A nya 1,8, D nya 7,10, B nya 3,2, C nya 9,4. Nah, di sini seperti kita tahu dalam persegi ya, ada dua pasang garis sejajar dan sudut yang terbentuk itu 90 derajat. Coba kita cek sekarang apa? Kita cek gradiennya ya. Garis AD ya, itu sejajar garis BC. Coba cek gradiennya ya sekarang ya. Bener nggak hubungan ini gitu kan? Garis AD ini gradiennya adalah MAD ya. Jadi 10 dikurangi 8, 7 kurangi 1. 1/3. Sedangkan garis BC 4 dikurangi 2, 9 kurangi 3. 2/6 sama dengan 1/3. Dan ternyata sama ya. MAD sama dengan MBC. Jadi sesuai. Kalau garisnya sejajar pasti gradiennya sama. Berikutnya AB dengan BC ya, atau AD dengan AB itu pasti tegak lurus kan ya, sifat persegi. Nah, coba kita cek tadi MAD-nya sudah ya, 1/3. Sekarang kita cek MAB, berarti 2 kurangi 8, 3 dikurangi 1. Min 6/2 sama dengan min 3. Kalau kita kalikan 1/3 dikali min 3 berapa? Min 1, sesuai juga. Ya, jadi emang sifat ini
sesuai ya untuk kita nanti gunakan. Oke, sekarang kita tahap berikutnya adalah setelah kita bisa menggambar, mengetahui cara menghitung gradien atau kemiringan garis, berikutnya adalah bagaimana menentukan persamaan garisnya. Seperti itu ya. Nah, di sini kita perlu ketahui bahwa bentuk umum persamaan garis itu adalah Y sama dengan MX ditambah C ya. MX ditambah C. Nah, koefisien X ya, di sini M. Ingat ya, persamaannya harus Y sama dengan dulu. Baru koefisien X gitu ya. Ini bisa kita sebut kemiringannya. Ini M-nya. Sedangkan konstanta di sini adalah perpotongan, menandakan perpotongan dengan sumbu Y. Seperti itu ya. Contohnya, misalkan kita disuruh menentukan persamaan garis yang melalui titik 1, min 5 dan min 2,4. Nah, karena persamaan garis ini butuh kemiringan, maka langkah pertama, coba gimana? Kita cari kemiringannya dulu ya. Jadi akan dicari gradien M-nya dulu atau gradien garisnya dulu. Jadi 4 dikurangi min 5, min 2 dikurangi 1, dapatnya min 3. Ini gradiennya. Dapat M-nya min 3. Maka persamaan sementara ya, bentuk umumnya adalah apa? Y sama dengan min 3X plus C. Jelas ya. Nah, sekarang untuk mencari C-nya gimana nih? Ya, kita gunakan bantuan apa? Untuk mencari nilai C, kita gunakan bantuan titik yang dilalui oleh si garis. Ambil aja salah satunya. Bisa ini, bisa ini. Nah, di sini kasusnya saya ambil yang 1, min 5. Nah, caranya gimana ya? Tinggal disubstitusi ke persamaan garisnya ya. Y sama X-nya kita ganti min 5, X-nya kita ganti 1. Dapatnya min 5 sama dengan min 3 plus C. C-nya sama dengan min 2. Maka persamaan garisnya adalah Y sama dengan min 3X min 2. Seperti itu. Gampang ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, kita coba kembangkan lagi ya persamaan garisnya. Jadi kalau persamaan garis tadi kan agak-agak apa namanya? Untuk contoh tadi kan tahapannya mencari gradien, terus mencari nilai C gitu kan. Nah, pertanyaannya bisa nggak sih kalau kita menggunakan rumus yang lain gitu kan? Jika garisnya melalui dua titik yang diketahui. Nah, di sini kita bisa kembangkan ya. Kita coba kembangkan. Nah, di sini ada Y sama dengan MX plus C, ini bentuk umumnya. Anggap aja ini titik yang diketahuinya ya. Dua titik yang diketahuinya secara umum X1 Y1, X2 Y2. Kita tahu M-nya itu apa? Y2 min Y1, X2 min X1. Kita ganti M-nya ya. Kalau titiknya ini kan M-nya ini ya, gradiennya. Nah, kemudian saya ambil X1 Y1 deh. Boleh juga ini ya, cuman saya dalam kasus ini ambil ini. Tadi kan untuk mencari nilai C ya. Kemudian kita substitusikan, maka ini Y1, ini yang ini X-nya X1 plus C. Jadi kita dapat bentuk C-nya apa? Y1 dikurangi ini. Gitu kan? Ini bentuk C-nya. Kan gitu tahapannya ya, tadi mencari M, sudah ketemu, mencari C. Nah, berarti persamaan garis yang apa namanya yang kita dapatkan adalah tinggal si C-nya masukin ke sini ya, ganti. Jadi si C-nya kita masukkan Y1 min ini bla bla panjang banget. Ini dapatnya Y1-nya pindah ke kiri, jadi Y min Y1 ini karena ini sama nih. Ini Y2 min Y1 per X2 min X1 ini juga sama ya. Gitu. Cuman di sini X dikali X, di sini kali X1. Makanya karena ini operasinya pengurang jadi X min X1. Jadi kalau kita kalikan substitusi, ini ke sini dapat ini ke sini dapat ini. Jadi sama aja. Nah, dari sini ini kan bisa dipindah ruas ya. Atau Y-nya deh kita pindahin bawah. Jadi Y-nya kita pindahin ke bawah, X-nya ini ke atas. Maka didapatlah persamaan atau rumus yang kedua gitu. Tapi intinya rumusnya cuma satu ya, yang ini. Cuman kalau dalam kasus yang lain kita pengen lebih cepat menentukan persamaan garis gitu kan. Jika diketahui dua titik yang dilalui oleh si garis, maka kita bisa gunakan persamaan ini atau rumus ini. Ya, tinggal masukin aja kan, Y1 berapa, Y1 berapa, X1 sama X2 Y2. Dapat nanti. Ya, ini persamaan yang kedua. Ya, gitu. Yang penting kita paham alurnya. Nah, berikutnya, jika yang diketahui persamaan garisnya itu adalah satu titik yang dilalui dan gradien, maka gimana menentukan rumusnya? Nah, ini bisa juga
kita kembangkan lagi. Misalkan kita substitusikan aja X1 dan Y1 nya ke bentuk umum kan. Ini kan bentuk umumnya nih. M nya udah diketahui nih. Kita tinggal untuk mencari itunya langsung aja ya. Berarti di sini tinggal mencari bentuk C nya. Masukkan si X1 Y1 nya. Jadi Y1 sama dengan MX1 tambah C. Jadi bentuk C nya adalah Y1 dikurangi MX1. Nah, maka ini tinggal substitusi, C nya ganti. Jadi Y sama dengan MX sama dengan ditambah Y1 min MX1. Jadi dapatnya Y min Y1 sama dengan MX min X1. Nah, ini rumus kedua. Jadi makanya kita sering dengar ada 3 bentuk ya, ada 3 rumus untuk persamaan garis. Ternyata berasal dari satu rumus sebenarnya ya, yang lainnya cuma turunan. Jadi ketika kita paham cara menurunkannya, sebenarnya cukup satu rumus juga sudah cukup ya untuk menjawab bagaimana menentukan persamaan garis. Oke, nah berikutnya kita masuk ke soal-soal aja deh ya, soal dan pembahasan. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 4,3 dan sejajar dengan garis 4x tambah 3y sama dengan 8. Jadi ini kita punya garis ya, 4x tambah 3y sama dengan 8. Nah, kita diminta untuk mencari garis yang sejajar dengan garis yang kita punya, dan garis tersebut harus melalui 4,3. Ingat ya, kalau kita mau cari garis butuh apa? Satu titik yang dilalui dan gradien. Sedangkan satu titik yang dilalui udah diketahui ya, yaitu berapa? 4,3. Yang kita cari tinggal apa? Gradien garis yang mau kita cari tadi ya. Di sini ada keterangan sejajar. Oke, pertama kita cari dulu 4x tambah 3y sama dengan 8. Garis yang kita punya ini gradiennya berapa sih gitu ya. Nah, untuk mencari gradien dari persamaan garis ini, ingat apa? Cukup kita ubah persamaan ini menjadi y sama dengan ya. Jadi yang dari sini kita ubah menjadi y sama dengan. Tahapannya ya tinggal kayak gini ya. 3y sama dengan min 4x tambah 8, y nya min 4 per 3x ditambah 8 per 3. Nah, dari sini koefisien x ya, si min 4 per 3 ini adalah siapa? Gradiennya. Jadi gradien garis 4x tambah 3y sama dengan 8 adalah min 4 per 3. Kita sebut M1 yang diketahui. Jelas? Nah, kita mau mencari M2, anggap aja M2 ya. Karena yang dibutuhkan bukan gradien yang ini ya, tapi gradien yang M2. Nah, di sini ada keterangan apa? Sejajar. Nah, kalau sejajar, garis yang kita cari ini dengan ini, maka hubungannya apa? M2 sama dengan M1. M1 sudah diketahui min 4 per 3, berarti M2 juga min 4 per 3 dong, gitu kan. Maka persamaan garis yang dimaksud adalah tinggal kita masukkan ke rumus yang terakhir tadi yang kita dapat ya. Ini min 4 per 3 masukin ke sini. Y1 nya berapa? 3. X1 nya 4 ya kan. Tinggal masukin tuh. Jadi dapatnya ini tinggal kali silang ya. Yang penyebut ini ke sini, min 4 nya masukin ke dalam. Jadi 3y min 9 min 4x plus 16. Maka didapat persamaan garisnya 3y sama dengan min 4x tambah 25. Oke, seperti itu ya. Itu gambaran tentang persamaan garis lurus ya. Jadi kita sudah bisa membuat grafiknya, menentukan gradiennya, dan menentukan persamaan garisnya. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.